Yang harus dikalahkan adalah ego. Monggo istirahat dong. Kita ini kan sakit hati sebenarnya karena kita merasa ada yang tergores dalam hati kita. Orang hina kita merasa karena ini harga diri. Makanya kita sakit hati kalau dibilang sama orang-orang miskin. Karena ada ego di dalam, ada harga diri di dalam. Kalau boleh tahu ibu-ibu berapa harga dirinya? Apakah lebih besar daripada nikmat yang Allah berikan melalui ginjal, jantung, usus, liver? Ibu-ibu, kita ini kan semua sama di mata Allah. Bandrolnya sama, gak ada harganya. Karena apa? Semua itu cuman Titipan. Kalau ibu-ibu udah selesai sama urusan hati, ego harus dikalahkan. Insya Allah ke depannya udah terbiasa, pasti akan datang. Angelina Sondak ada keselnya, ada marahnya, ada tersinggungnya, ada bapernya, ada. Tapi alhamdulillah Allah menyertai dengan apa? Emosi, pikiran, hati yang cepat-cepat bisa terubah tuh. Dari yang marah jadi cepat tuh gak marah. Karena berpikir apa? Kalau saya tidak marah, ada pahala dan keberkahan dari gak marah itu. Mudah-mudahan kalau gak marah nanti Allah gantikan sama apa? Sama kos kaki baru lah ya, kalau saya gede-gede lah ya. Kalau ibu-ibu terserah mau mintanya mobil baru, motor baru, asal jangan minta suami baru aja ya kan? Lo gitu ada pahala. Kesel iya, pasti gak mungkin kalau orang lain itu berbuat yang enggak kita nggak kesel karena emosi itu dari Allah. Masalahnya Allah juga kasih penawarnya. Kenapa Allah kasih rasa marah, Allah kasih rasa benci, Allah kasih rasa kesal dalam perjalanan hijrah kita, supaya kita bisa membedakan ternyata lebih enak gak marah daripada marah, lebih baik gak membenci daripada benci. Tapi kan kita harus mengalami dulu kalau rasa benci itu seperti apa. Kalau udah terlatih ke situ udah enak. Saya ini ibu-ibu masih ngikuti berita kan ketika saya itu lamaran anak saya. Ya. Saya tuh nggak sadar loh kalau diri saya tuh nggak diseragamin. Ibu, ini loh ya nilai ikhlas ya ibu-ibu ya, nilai ikhlas loh ya. Dan nggak pengaruh juga bagi saya. Karena nyarinya kan bukan mau diseragamin. Betul? Ternyata netizennya rame. Betul ya? Ini ibu-ibu lihat tanda-tandanya. Kalau orang yang masih berpikir soal harga diri itu jadi masalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah taruh di hati seorang Angelina Sondak untuk tidak lagi menilai orang dari seragamnya, dari bajunya. Karena Allah tahu kok mana yang tulus dan yang cuma pura-pura tulus. Iya, betul. Allah tahu mana yang baik dan yang pura-pura baik. Iya. Kita belajar untuk jadi baik bukan karena mau dibilang orang baik ya. Kita belajar untuk benar-benar tulus bukan hanya karena pengen mau dibilang sama orang lain tulus. Ibu-ibu, manusia gak menganggapmu itu gak apa-apa. Manusia gak menganggapmu itu gak akan buat kamu miskin. Manusia gak menganggap kamu, gak akan membuat kamu terhina. Yang membuat kita terhina karena sombongnya kita, karena rakusnya kita, karena kita merendahkan orang lain, kita gak sadar kita sedang merendahkan diri sendiri. Kita menghina orang lain, kita gak sadar kita sedang menghina diri kita sendiri. Itu yang buat kita hancur. Bukan kata orang, 1000 orang ngata-ngatain Angelina Sondak akan jadi sampah. 1000 orang pun muja-muji Angelina Sondak gak akan jadi berlian. Karena yang akan memuliakan dan menghinakan hanya Allah.
dalam surat gue masih suka baca ini. Amin tasya yadika yadikal khair kulli syai'in qadir. Yang memuliakan itu hanya Allah, yang menghinakan itu Allah. Ibu diomongin 1000 orang untuk menghancurkan ibu-ibu, nggak akan hancur kalau Allah bilang enggak. Begitupun 1000 orang mendukung ibu-ibu untuk buat jadi presiden, buat jadi menteri, buat jadi bupati, kalau Allah bilang enggak ya enggak. Makanya taruh harapanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taruh mimpimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang akan menjadikanmu beruntung itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui takwamu dan melalui tawakalmu. Saya gak akan ajak ibu-ibu untuk hijrah kalau hati ibu-ibu masih terpaut pada masa lalu dan kebencian serta dendam dan iri. Karena saya tahu hari ini ibu-ibu hijrah, besok ada trigger jadi lagi kayak dulu. Yang ingin saya ajak ibu-ibu benar-benar hijrah, sehingga gak perlu lagi pesan dari guru, gak perlu lagi dengar kata-kata yang terlalu bagaimana. Ibu-ibu tetap hakul yakin bahwa saya ini akan bermanfaat, akan lapang hidupnya kalau saya hijrah. Angelina Sondag pulang ke Jakarta, 3-4 orang dari sini datang 3-4 bulan kemudian dan mengatakan kepada Angelina Sondag, ya Allah Pak, Mami Angel ternyata nikmat ya baca Al-Quran. Itu yang saya harapkan. Tenang itu bukan di hartamu, tenang itu bukan di rumahmu, ada rumah jadi kayak neraka. Tenang itu bukan di pasanganmu, ada yang suami bisa benar-benar dikesel mau jalanin zali, betul? Tenang itu ada di hati. Dari siapa? Allah. Suratnya apa? Al-Fat ayat ya. Gak usah cari tenang di liburan, gak usah cari tenang di tas, di sepatu, gak usah. Ya Allah, bersihkan hatimu, Allah akan kasih apa yang kamu minta. Saya ini mintanya untuk umroh itu ketika saya di dalam penjara. Udah gitu saya sadar diri, saya tahu diri, saya nggak pernah minta lagi. Tapi apa? Ternyata kan Allah jawab. Ternyata Allah menjawab doa-doa saya sebelumnya. Insya Allah ibu doakannya. Ya. Supaya saya bisa umroh. Amin. Rencananya akhir tahun. Amin. Bawa kianu pulang. Ya, Insya Allah, mudah-mudahan. Bismillah, Allah lancarkan. Jadi ibu-ibu kalau minta sama Allah sekali aja, Allah dengar kok. Gak usah ditagih terus. Ya. Yang penting ibu-ibu bersihin hati. Allah hanya minta ibadah terbaik kita. Setelah itu Allah akan penuhi kebutuhan kita. Aku yakin. Yang punya utang, udah. Oleh ibu-ibu ada amalan banyak. Masalahnya saya khawatir amalan kalau kita nggak pakai hati, nggak akan nyampe juga ke Allah. Ya, ibu-ibu disuruh baca apa? Kalau doa pelunas utang, segala macam. Mungkin ada doa anti miskin, doa pelunas utang, doa dapat jodoh, doa. Padahal ibu-ibu Allah itu kan ringkas banget ya. Hati kita bersih, Allah ada di hati kita, dan Allah lebih senang ada di hati kita ketimbang ada di arsy-Nya. Tanpa kita minta Allah penuhi. Asal kita sudah harus menganggap ujian itu biasa. Akan ada air mata biasa. Akan ada sedih biasa. Ya. Akan ada sakit hati biasa. Udah, justru itulah caranya Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Makanya sering-sering baca Al-Quran, bacanya pakai hati. Karena kalau menghafal Al-Quran bukan masalah otak. Ada orang pintar IQ-nya 150 gak bisa juga hafal Al-Quran. Karena masalah menghafal Al-Quran itu bukan ada di otak,
ada di saya punya waktu depan lama lagi ya. Oh iya ya, nggak keburu sih ya nanti ya. Mudah-mudahan Bu Suci ya di next kita bisa praktekkan supaya ibu-ibu gampang menghafal Al-Quran. Karena yang saya butuhkan bukan masalah ibu hafal 30 juz, yang saya harapkan ibu-ibu tuh baca itu Al-Quran dengan hati. Ibu-ibu merasa bahwa Allah ada selalu dengan ibu-ibu. Allah tahu penderitaan ibu-ibu, Allah tahu air mata ibu-ibu, Allah tahu sakit hatinya ibu-ibu, Allah tahu ibu lagi dizalimi orang lain, Allah tahu ibu lagi dikata-katain miskin, gak berarti, gak manfaat, yang bisa hidup terus saya. Allah tahu itu semua. Allah hanya pengen kita ini terus bertawakal kepada Allah. Makanya kalau kita udah menyerahkan urusan kita kepada Allah, gak usah urusin urusan orang lain. Ya. Kalau urusan kita aja kita minta Allah yang urus, ngapain kita urusin suami orang lain? Betul? Urusan kita aja kita minta, ya Allah selesaikan urusanku. Kenapa engkau masih mau urusin lagi dapur orang lain? Ya udah, stop. Saling menasehati harus. Tapi kan kalau pakemnya saya ini kan gak bisa disesuaikan sama ibu punya masalah. Betul ya? Saya kan dalamnya di penjara. 10 tahun di penjara itu Allah kabirah. Tapi ibu-ibu juga bukannya enggak ada penderitaan, ya pasti. Beda kasus aja. Ya? Pasti pernah disakitin teman, betul? Saya punya teman, suaminya diambil sama teman dekatnya. Sakit hati? Tapi kalau kita udah percaya bahwa lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, surat Al-Hadid itu isinya apa? Cuma mengatakan bahwa semuanya milik Allah. Coba baca. Berarti suami kita diambil orang boleh? Kan katanya milik Allah. Kan diambil orang lain cuma caranya. Betul? Inilah yang ingin saya uji di ibu-ibu. Ya? Tadi ujian sedekahnya udah kan? Udah. Saya yakin ibu-ibu gak kasih semua yang ada di dompet. Betul? Benar gak sih tebakan saya? Suami aja ibu gak ikhlas kan diambil orang lain. Gak usah suami deh. Tas yang sekarang ini ibu-ibu pegang, kalau saya bilang ibu-ibu ada yang mau berkomitmen membantu mencetak 1 juta penghafal Al-Quran, ada yang mau kasih jam tangannya, ada yang mau kasih gelangnya, pasti masih mikir. Ya itu normal ibu-ibu ya, nggak apa-apa. Dan saya juga nggak bakal minta itu. Tuh. Cuma yang saya ingin tegaskan, jangan sampai nanti apa yang ibu-ibu pakai, apa yang ibu-ibu simpan, itu jadi tidak bermanfaat buat ibu-ibu. Saya kan disimpahan kekayaannya. Bersyukur ya Mbak Suci ya, ada ibu mendirikan ini, Masya Allah. Andaikan saya boleh menaklukkan surat sitaku, pengen deh saya bilang kamu negara jangan disita dah hartaku, bikinkan masjid aja. Tapi kan gak bisa. Makanya kalau lagi dikasih kesempatan bersedekah dalam hal ini, ikut dalam partisipasi mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan ibu-ibu lalai membaca Al-Quran, anak-anak itu tetap ngaji pahalanya ke ibu-ibu. Dan karena saya kemarin sudah pergi ke tempatnya, pokoknya saya hafalnya umma sih ya, sama love, yayasannya Yayasan Cinta di Giwangan. Saya dan anak-anaknya ngaji. Saya bagi yang berpartisipasi dalam kegiatan mencetak 1 juta, pasti Allah akan berikan perlindungan, pasti Allah akan berikan pertolongan. Karena tanpa mereka sadari, komitmennya cuma 1 kali atau mungkin 2 kali, anak-anak itu gajinya insya Allah seumur hidup.
Makanya ibu-ibu kalau hari ini dikasih kesempatan, ambil. Karena Allah cuma pengen komitmen. Komitmen itu kan bentuk keistiqomahan. Kalau ibu-ibu mau melanggar komitmennya gak apa-apa, gak ada penalti. Pak Ustadz terus mungkin mengatakan, oke baik, yang mau bersedekah 10 juta, itu kan dapat Al-Qurannya Mbak Enji. Maaf, saya bukan jualan Al-Quran. Saya hanya ingin kalau ibu-ibu dapat Al-Qurannya, ibu-ibu kan ketika ada Al-Quran wajib dihatamkan. Mudah-mudahan ibu-ibu menghatam Al-Quran kita, ibu-ibu dapat keberkahannya. Sehingga gak cuma 10 juta yang ibu keluarkan itu berganti menjadi 700 juta, bukan hanya itu. Tapi bagi saya penting apa? Yang penting anak-anak ibu selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan punya anak yang soleh-soleh seperti anaknya. Seperti anaknya Pak Ustadz Restu yang bisa ya Allah menjadi dan 24 juz ngajinya pintar, Masya Allah. Masya Allah, nafas yang panjang kalau ngaji itu kedengarannya adem banget ya Allah. Gila rasanya. Hanya itu yang saya harapkan. Silakan ibu-ibu ambil kesempatan ini karena orang kaya pun yang ada di Jogja sini atau di daerah mana? Sleman ini, kenapa Allah gak hadirkan di tempat ini dan kasih kesempatan untuk bersedekah, berkomitmen untuk mencetak 1 juta Al-Quran? Tanyakan pada diri ibu-ibu. Padahal mungkin bagi orang yang kaya banget mas 10 juta nggak ada arti. Dimakan di restoran. Kalau Jakarta tuh sekali makan ada yang daging tuh 6 juta. Betul. 1 orang. Berarti kalau misalkan 2 orang dia bayarnya 12 juta. Udah gitu bukan jadi amal tapi jadi kotoran. Kemudian masuk ke dia masuk ke mana pertama ya kan dia masuk ke perut dulu. Mestinya di sini kan ada organ-organ yang memproses, kemudian nanti akhirnya keluarnya juga jadi kotoran. 12 juta yang masuk hanya untuk memenuhi apa? Toilet. Kadang-kadang bukan untuk memenuhi rasa lapar, tapi untuk memenuhi rasa gengsi. Alhamdulillah hari-hari ini jadi saudara ada yang di restoran-restoran mahal, tapi alhamdulillah ya endorse semua tuh ya Masya Allah. Ya Allah. Tuh lihat bagaimana Allah menggantikannya. Jadi nggak perlu keluar duit. Pasti cari ya harganya mahal banget ya. Alhamdulillah loh endorse ya. Termasuk baju yang saya pakai hari ini juga endorse. Kita bisa kok kita pakai barang yang mungkin orang lain bilang mahal, tapi kita kudu bayar. Caranya gimana? Rajin sedekah, baca Al-Quran, minta supaya anak-anak penghafal Al-Quran ini terus menyebutkan nama ibu-ibu. Karena nanti kan akan ada namanya. Biasanya namanya itu tuh suka digabungin, terus ditaruh di depan anak-anak di khusus ya, agar supaya komitmen ibu-ibu itu tetap berlipat ganda pahalanya. Silakan ya ibu-ibu, saya nggak maksa, saya hanya ikhtiar kok. Ikhtiar saya ini bukan untuk saya pribadi, tapi justru supaya ibu-ibu mudah-mudahan ingat Angelina Sondag. Allah bantu Angelina Sondag, Allah kuatkan, Allah kasih sabar karena Angelina Sondag itu baca Al-Quran. Ibu-ibu lihat bagi tangan-tangan Angelina Sondag, saya juga mau hatamin Al-Quran ini. Mudah-mudahan hataman ibu-ibu dengan Al-Quran yang bertulisan Angelina Sondag pertama yang saya harapkan bisa jadi amal jariah buat saya. Yang kedua, sudah pasti bacaan ibu untuk ibu-ibu sendiri. Ya, selamat bersedekah. Boleh nggak terakhir saya minta ibu-ibu udah subscribe belum sih YouTube channel aku? Karena ya Allah, memang YouTube channel saya itu perkembangannya nggak seperti YouTube lainnya ya. Home touring, ya kan, yang melihat isi rumah orang, ya kan, atau flexing mobil mewah, emang ya begitulah. Tapi kalau ibu-ibu bantu saya, insya Allah Kian bisa dapat uang jajan. Ya, ibu-ibu lagi pegang handphone semuanya? Pegang kan? Ibu-ibu punya YouTube? Ya. Ibu-ibu ketik K E E. Nah ini bahasa bongsengnya, penjaranya ibu-ibu ya. Ini huruf K E E
M A. Kemah. Kemah itu apa singkatan dari Kianu Masain. Masya Allah. Kemarin tuh hasil jajan-jajannya itu aku bisa beliin Kianu laptop loh. Alhamdulillah loh. Padahal ibu-ibu nggak skip iklan, saya dapat 20 sama 30 perak. Jadi mengumpulkan nama. Udah di subscribe kan? M A. Bismillah ya. Ibu-ibu ikhlaskan subscribe-nya ya. Karena kalau pakai wifi nggak pakai bayar gitu ya. Gratis ya. Sama ibu-ibu follow IG saya. IG saya Angelina Sonda 09. Itu yang saya pegang. Dapat duitnya gimana? Ibu-ibu pakai lagunya saya aja. Saya dapat apa mau? M? Ini ada. 80 perak. KEM. Nah, ibu-ibu pasang story itu ada Apa mau? lagu-lagunya Angelina Sonda. Apa KEM apa? Musiknya ya. Nah, ada pasti ada jalan, ada alhamdulillah. Nah, terus terakhir kalau ibu-ibu mau umroh sama saya juga silakan. Mudah-mudahan ibu-ibu doakan ada rezekinya. Amin. Bismillah ya. Semoga ibu-ibu bersedekah Al-Quran hari ini, tiba-tiba ada aja rezekinya umroh sama Angelina Sonda sama-sama kita healing ya. Masya Allah. Bismillah ya, niatkan aja. Kalau mau sama Allah kan sesuatu kamu aja. Nanti yang Allah akan kabulkan. Nah, sekarang silakan kalau Ustaz restu untuk memberitahukan programnya seperti apa, untuk mencetak penghafal Al-Quran dan pencinta Al-Quran. Keanu gitu? Saya mohon doanya besok saya Keanu? Masa Masaid. tiba dengan selamat. Dan Keanu juga lagi di anak yang Keanu Masaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keanu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ilahana Saya ya Keanu Masaid itu? ya ilaha